Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin pada akhirnya mendapatkan rally yang signifikan dan kita melihat Bitcoin sepertinya mencoba untuk breakout dari area major trendline yang telah terbentuk selama kurang lebih 1,5 bulan terakhir. Sekarang kita melihat Bitcoin berada di kurang lebih area $108.000. Kita bakalan bahas bagaimana updates-nya in terms of price action, diikuti apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,36 triliun dolar atau naik sekitar 3,07%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau. Kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 6%. Bahkan ada yang 7%. Yaitu adalah Cardano yang juga sekaligus menjadi top performer hari ini ke 0,5858 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, seperti biasa kita bakalan lakukan update untuk kompetisi trading bersama dengan Margex yang bakalan berakhir di tanggal 5 Juli ini. Ingat, kita masih akan mengadakan kompetisi berikutnya yang saya akan coba negosiasikan harga hadiahnya itu bakalan lebih baik lagi, lebih gampang lagi untuk kalian dapatkan supaya lebih banyak orang-orang yang bisa mendapatkan hadiah produk yang untuk kompetisi kali ini kemungkinan hanya akan didapatkan oleh user ID di peringkat pertama karena berhasil hit ke 1 juta volume. Nah, per hari ini kita melihat peringkat kedua dan juga peringkat ketiga itu mulai menjauh, tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman sering melakukan farming volume, ini masih cukup make sense untuk bisa dikejar. Dan terlebih kalau misalnya teman-teman yang belum masuk ke top 10, jaraknya sebenarnya itu nggak jauh banget. Kalau misalnya kalian mau menggaransikan diri kalian mendapatkan hadiah dari prize pool, ya kalian masih mempunyai waktu beberapa hari sampai dengan kompetisinya selesai dan kalian bisa mendapatkan hadiah dari prize pool kalau sudah masuk ke top 10. Di luar top 10 akan dipilih 10 orang secara random untuk mendapatkan sisa 20% dari prize pool yang per hari ini sudah ada di angka 1.241 dolar. Nah, teman-teman, perlu kalian tahu bahwa hari ini kita kembali akan kedatangan satu data yang mungkin menjadi highlight utama untuk minggu ini, yaitu adalah data non-farm payrolls dan juga data unemployment rate. Nah, ini tentunya menjadi fokus kenapa? Karena salah satu hal yang masih menahan The Fed untuk melakukan pemotongan suku bunga selain daripada ekspektasi akan inflasi itu mengalami kenaikan akibat dari kebijakan tarif adalah persoalan labor market yang kata kakek Powell itu masih terlihat fine-fine saja gitu. Inflasi terlihat masih baik-baik saja, labor market masih baik-baik saja, lalu apa alasan mereka harus buru-buru? Nah, itu intinya. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa melihat unemployment rate atau simpelnya tingkat pengangguran di Amerika Serikat itu mulai start untuk mengalami peningkatan yang lumayan signifikan, maka itu mungkin sudah bisa menjadi satu peringatan gitu ya bagi kakek Powell untuk segera melakukan pemotongan suku bunga. Jangan sampai justru ketika inflasinya mungkin sudah tertekan dan terkontrol, malah justru kita melihat tingkat pengangguran di Amerika Serikat itu naiknya out of control. Jadi mereka harus menjaga balance kedua hal tersebut. Itulah kenapa malam hari ini data NFP dan juga unemployment rate kemungkinan juga akan menghasilkan volatility. Nah, unemployment rate sendiri kita lihat ekspektasinya akan keluar di angka 4,3% dari 4,2. Artinya ada ekspektasi terjadi kenaikan 0,1. Nah, jika kita bisa melihat justru kenaikannya lebih daripada ekspektasi, misalnya sampai ke 4,4 atau 4,5, harusnya itu bisa menciptakan sentimen positif untuk market ya. Karena itu harusnya akan dianggap sebagai pertanda bahwa harusnya The Fed bakalan kembali memikirkan untuk segera melakukan pemotongan suku bunga. Yang sebenarnya kemungkinan besar akan terjadi memang di tahun ini. Kita nggak tahu tapi apakah dilakukannya mulai dari bulan Juli ataukah nanti di bulan September. Untuk sementara waktu, yang paling besar persentasenya adalah masih di bulan September. So, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, setelah beberapa hari terakhir kita melihat inflow yang cukup quiet dari spot
Bitcoin ETF karena data yang kemarin menunjukkan bahwa BlackRock itu zero inflow ya. Jadi tidak ada mendapatkan inflow sama sekali meskipun tidak ada outflow-nya juga. Hari ini juga sama, BlackRock kembali tidak mendapatkan inflow sama sekali alias nol. Tetapi di sisi yang lain Fidelity itu melakukan akumulasi. Dan akumulasinya itu sebesar 1.690 Bitcoin. Dan kalau kalian lihat secara datanya, kita bisa melihat secara jelas ya, bahwa kemarin itu BlackRock hold, jadi tidak ada flow sama sekali, tapi Fidelity itu menjual. Itu data yang kemarin. Tapi per hari ini kita melihat BlackRock itu juga sebenarnya tidak melakukan pembelian, tapi yang melakukan pembelian itu adalah Fidelity. So kita sangat harapkan ya teman-teman bahwa akan ada lagi konsistensi dari segi inflow melalui spot Bitcoin ETF, karena kalau misalnya kita terus melihat ada pengurangan dari segi inflow, apalagi kalau misalnya sampai ada outflow, itu biasanya bisa menggerakkan sedikit sentimen market dari yang awalnya mungkin bullish menjadi cenderung netral atau bahkan bearish. Nah, itu adalah hal terakhir yang kita mau lihat tentunya kalau misalnya kita masih mau melihat Bitcoin breakout ke area all time high yang baru. Berikutnya, setelah ada rally yang cukup signifikan teman-teman, kita melihat sekarang ada sedikit tumpukan likuidasi yang berada di bawah harga Bitcoin. Kalau kita zoom out ke time frame yang panjang, sebenarnya belum ada perubahan yang berarti ya. Jumlah likuidasi yang paling besar itu masih ada di kurang lebih range 110 sampai kurang lebih 112 ribu dolar. Yang sampai dengan hari ini tentunya belum sempat untuk kita sentuh. Tapi in the short term gitu ya, kita melihat ada sedikit pullback terjadi setelah Bitcoin berhasil hit ke kurang lebih area 109.700 atau 800-an. Kita start untuk pullback. Dan terdapat sedikit tumpukan likuidasi yang berada di range 108.300 sampai kurang lebih 108.000. Yang saya rasa itu ada potensi untuk kita coba sentuh dulu ya sebelum pada akhir kita start kembali mungkin untuk mendapatkan momentum. Nah, kenapa di area tersebut? Kalau misalnya kita perhatikan teman-teman, selain di area tersebut terdapat angka likuidasi yang lumayan, di sisi yang lain ini merupakan area trend line yang juga telah berhasil kita tembus dan sekarang sedang kita coba flip menjadi area support. Belum lagi kalau kita perhatikan secara time frame 4 hour teman-teman, kita bisa melihat dengan jelas bahwa area yang memang sebelumnya bertindak sebagai resistance juga ada di kurang lebih range ini. Oke, kalau kalian perhatikan ini selalu menghasilkan rebound, rejection, rejection, rejection. Jadi roughly area 108.400 sampai kurang lebih 108.000 itu akan menjadi penahan kita untuk sekarang yang tentunya saya sangat harapkan bisa kita maintain sebagai area support karena kalau kita kembali jebol di bawah area tersebut maka ada potensi bahwa breakout yang kita lihat selama beberapa jam terakhir itu adalah sekedar fake out. Tapi tentunya teman-teman kita harus objektif dalam memandang chart. Faktanya adalah sekarang kita telah berhasil untuk breakout di atas area trendline. Otomatis, probabilitas yang lebih besar adalah kita akan melihat Bitcoin untuk mencoba meneruskan kenaikan dari sini. Catatannya sekali lagi, kita harus melihat 4-hour candle closingnya tetap di atas area 108.000. Itu akan menjadi sebuah senario yang menurut saya paling ideal. Nah, jadi karena kita mengetahui teman-teman bahwa di sekitaran area 108.400 sampai 108.000 itu juga terdapat area likuidasi yang angkanya lumayan selama 24 jam terakhir. Maka saya secara pribadi sebenarnya expect bahwa ini mungkin masih akan dilanjutkan konsolidasinya atau kita bisa sebut sebagai pullback-nya sembari menunggu data nanti malam, yaitu adalah data NFP dan juga unemployment rate yang bakalan dirilis harusnya di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi senario yang menurut saya probabilitasnya paling besar untuk terjadi adalah kita akan mendapatkan some type of consolidation dan kemudian mendapatkan satu push terakhir ke bawah untuk meliquid orang-orang yang berada di kurang lebih area 108.000 sampai 108.400 untuk kemudian kita start kembali mendapatkan momentum. Jadi ini adalah senario yang menurut saya probabilitasnya paling besar untuk terjadi. Nah, lalu apakah ini udah saatnya buka posisi kok? Ya, bebas aja sih teman-teman. Kalau misalnya kalian merasa kalian menemukan setup dengan RR yang cukup baik, maka saya rasa alasannya sudah cukup banyak gitu ya untuk bisa start mencari long position di sekitaran area 108 ribuan.
Nah, kalau saya secara pribadi, mungkin teman-teman yang berada di grup Telegram juga sudah tahu bahwa saya sudah lakukan akumulasi Bitcoin itu dari mungkin beberapa minggu yang lalu ya, di kurang lebih range 105.000 sampai 104 ribuan. Dan saya sampaikan saya akumulasinya itu di spot. Memang untuk di swing trade, karena itu bukan portofolio saya yang di hold untuk jangka panjang, tapi memang saya belinya tetap di spot karena lebih minim resiko. Ketika market dalam keadaan volatile seperti ini, hal terakhir yang mau kalian lakukan adalah terlalu mengambil keputusan yang risky gitu, yang ujung-ujungnya akan merugikan kalian sendiri. Jadi saya akumulasinya kemarin di spot, range-nya 105.800 sampai kurang lebih 104.800 seingat saya. Dan itu masih saya hold sampai dengan sekarang, dan saya tidak merasa perlu untuk membuka another position gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang merasa kalian belum punya posisi sama sekali dan tertarik misalnya untuk building position long, terutama kalau misalnya kalian ketinggalan gitu ya dan tidak sempat masuk di kurang lebih area 105 ribuan di sini, maka mungkin ini bisa menjadi tempat berikutnya di mana kalian melirik gitu ya atau mencari setup untuk long. Nah, sekali lagi selama area 108.000 ini mampu kita hold di 4-hour chart, maka bias saya untuk short term adalah bullish. Tetapi kalau kita lihat dari segi price action time frame 15 minute, ekspektasi saya adalah masih akan ada satu push lagi ke bawah untuk meliquid orang-orang yang tadi saya sampaikan di sekitaran area 108.500 sampai 108.000 sebelum pada akhirnya kita start untuk mendapatkan momentum kembali ke atas. Invalidasi dari senario bullish kita adalah kalau misalnya kita bisa melihat 4-hour candle itu close di bawah area 108.000, oke? Misalnya bentukannya seperti ini, and then kita start untuk mendapatkan semacam konsolidasi dan retest ke area trendline, dan kemudian mendapatkan rejection dan breakdown di bawah trendline yang terbentuk nantinya, itu akan menjadi indikasi bahwa kita akan kembali mendapatkan sell off, kemungkinan minimal akan kembali ke area range 105.500-an kurang lebih, yang tentunya kalau tidak mampu kita pertahankan juga, kita berpotensi mendapatkan sell off bahkan sampai ke area low baru yang kali ini bisa aja di range 95 atau 96 ribuan dolar. Meskipun sampai dengan saat ini tentunya senario ini probabilitasnya belum terlalu tinggi untuk terjadi. Tapi tentunya sebagai seorang analis kita harus selalu mempersiapkan beberapa skenario yang berpotensi untuk terjadi sehingga kita bisa memitigasi resiko kita sendiri. Gitu ya, kita sudah tahu ada potensi A, B, C. Nah, kalau misalnya clue-nya lebih mengarah ke senario yang mana, ya kita act accordingly, gitu ya. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.